Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Lao Chai bagus. Saya tidak pernah berpikir dia akan bersedia mengisi ulang lebih dari $20.000 ke ponsel saya. Suke duduk di atap penginapan, merasa sangat senang dan menunggu film dikirim. Tapi dengan kecepatan internet, mungkin butuh waktu setidaknya 4-5 hari. Yah, aku tidak bisa hanya duduk di sini menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika saya baik-baik saja dengan ini, saya rasa Budfest tidak akan mau melakukannya. Tapi segera, Suke mendapatkan ide bagus dan memanggil sistem. Sistem, beri aku 10 pil tidur yang kuat dengan rasa coklat. Tunggu, satu lagi dengan rasa sampah. Kemudian dia berjalan mendekati Budfest dan berkata dengan lembut, Budfest, ini, makan coklatnya. Budfest, yang masih koma, membuka mulutnya dan menelan 11 pil tidur. Kriki, saya harap jumlah pil tidur ini tidak terlalu banyak untuknya. Pil tidur yang kuat ini bahkan membuat gajah tertidur setidaknya selama 10 hari. Saya kira Budfest akan bangun sekitar 1,5 tahun dari sekarang setelah meminum pil tidur sebanyak ini. Sudahlah, setidaknya aku tidak akan diganggu olehnya untuk waktu yang lama. Suke tersenyum dan meletakkan telepon di sebelah Budfest. Dia menyiapkan arai tingkat spiritual dan pergi. SSO. Selama minggu berikutnya, Suke menjalani kehidupan yang sangat mewah di Istana Kekaisaran. Dia tidur di kamar nyonya selama beberapa malam dan juga di kamar Suyunlan. Dari waktu ke waktu, dia juga menggoda Sulinger dan membawakan coklat untuk Su Xiaoqi. Pada hari ke-8, dia memikirkan bisnis film dan kembali ke atap penginapan. Budfest masih tidur, air liurnya meneteskan air liur di sekelilingnya. Suke terdiam saat melihat ini dan mengangkat teleponnya. Dia terkejut menemukan bahwa telepon telah kehilangan koneksi ke internet. Beruntung film tersebut berhasil dikirim ke Lao Chai, namun karena tidak ada internet, dia belum menerima pesan apapun dari Lao Chai. Apa yang sedang terjadi? Suke mengerutkan kening. Karena film telah dikirim ke Lao Chai, saya seharusnya menerima pesannya, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi setelah dikirim. Benar, sinyal. Suke berbalik untuk melihat Budfest dan melihat kakinya masih di atas kabel. Kemudian dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa salah satu dari 4 penguat sinyal telah habis terbakar. Omong kosong, itu tidak bisa padam. Mata Suke terbuka lebar, dia sangat terkejut. Dia buru-buru mengambil kabel dan memasukkannya kembali ke paket sistem. Sistem, bisakah kamu memperbaiki penguat sinyal yang terbakar ini? Ding, setelah terdeteksi, penguat sinyal tidak bisa diperbaiki. Sistem menjawab dengan cepat. Tidak, saya harus tahu bagaimana box office dari film saya. Saya tidak bisa kehilangan koneksi dengan bumi. Anda harus membantu saya. Suke hampir gila. Namun, permintaannya ditolak. Suke benar-benar kesal. Baginya, box office tidak begitu penting. Alasan mengapa dia sangat kesal adalah karena dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi saudara perempuannya. Dasar, aku benar-benar kesal. Suke mengepalkan tinjunya dan melihat ke langit. Hanya ada 3 cara tersisa, kembangkan lebih keras untuk mendapatkan 1 tas hadiah pertumbuhan besar, bunuh kultivator Great Vehicle Stage untuk mendapatkan Big Mystery Bug, atau saya terus bertindak tangguh di dunia ini dan mendapatkan poin bertindak tangguh yang cukup untuk memutakhirkan sistem ke versi 10.0. Jadi saya bisa mendapatkan mantra pemecah ruang dan kembali ke bumi. Tapi tidak satu pun dari mereka yang mudah dilakukan. Sepertinya aku tidak perlu membuang waktu memanjakan diri di sini. Sudah waktunya untuk kembali ke 4 benua besar. Suke bergumam dan menyingkirkan semua penguat sinyal dan teleponnya, dan menuju ke istana, sambil membawa Budfest di bahunya. Tepat pada saat yang sama, di bumi. Lao Chai baru saja menyelesaikan syuting filmnya sendiri dan menerima film yang dikirimkan Suke kepadanya. Setelah dia menontonnya, dia tinggal di rumah selama 2 hari penuh. Dari segi teknis, film ini payah, sungguh payah. Ini adalah film terburuk yang pernah saya lihat. Alur ceritanya buruk, keterampilan penampilan para protagonis payah, tetap saja, ada 2 aspek yang harus saya beri pujian. Citra yang dihasilkan komputer benar-benar fantastis, dan keempat protagonis wanita itu cantik.
Tapi sungguh memalukan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pembuatan film yang begitu buruk. Ini memalukan bagi industri film? Lao Chai terkejut sekaligus bersemangat. Citra yang dihasilkan komputer memiliki kualitas yang sangat baik. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada tim di dunia ini yang dapat membuatnya sebaik ini. Semua adegan dan mantranya begitu nyata. Keempat wanita yang sangat cantik itu akan menaungi semua wanita di dunia ini. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi begitu saya merilis film ini. Seluruh industri film akan terguncang. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa menghubungi Suke. Mengapa tidak merilis film ini atas namanya? Maka tidak ada yang akan menyerang saya secara verbal atau mengolok-olok saya jika film tersebut tidak disukai oleh penonton. Lao Chai berkata pada dirinya sendiri sambil menyalin film dan mulai mengeditnya. Dia membutuhkan total 3 hari untuk menyelesaikan pengeditan film. Dia bekerja sangat keras untuk mengubah alur cerita agar tidak terlalu konyol dan mengirimkannya ke administrasi radio, film, dan televisi negara. 2 hari kemudian, film tersebut mengudara di bioskop-bioskop di seluruh China dan mengejutkan banyak orang. Tuhanku, siapa produser film berdarah ini? Alur ceritanya sangat buruk. Produsernya adalah Suke. Produser ini pasti gila, jalan ceritanya payah, padahal citra yang dihasilkan komputer itu luar biasa. Bagaimana dia bisa membuat film yang begitu buruk dengan citra yang dihasilkan komputer yang begitu bagus? Saat saya menonton, saya benar-benar mengira saya hidup di dunia kultivasi. Alur ceritanya buruk, seperti yang kita semua tahu. Tapi saya harus mengatakan bahwa citra yang dihasilkan komputer adalah yang terbaik di dunia. Selain itu, aktrisnya juga brilian. Adakah yang bisa memberitahuku siapa aktris yang memerankan Sulinger dalam film itu? Siapa aktris Madame ya? Dia adalah sesuatu yang luar biasa. Saat saya menonton film, saya bahkan menjadi bersemangat secara seksual. Bagaimana dengan aktris yang berperan sebagai Su Yunlan? Apakah ada yang tahu siapa dia? Saya juga menganggapnya sangat menarik. Ngomong-ngomong, siapa Su Yanzu? Dia sangat tampan. Mulai sekarang, Su Yanzu adalah idola baruku. Dasar, Su Yanzu hanyalah seorang gigolo, dan kemampuan aktingnya payah. Hanya ada satu hal baik tentang dia, dan itu adalah wajahnya yang tampan. Segala macam komentar tentang film ini beredar di internet. Beberapa orang merasa kasihan dengan citra yang dihasilkan komputer yang luar biasa dan semua aktris wanita yang luar biasa itu, sementara kebanyakan dari mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengetahui nama semua aktor dan aktris. Suke tidak terlihat seperti orang yang sama ketika dia berada di bumi. Jadi tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan orang untuk mencari Suke di internet, mereka tidak dapat menemukan apapun. Nama Suke telah mengesankan banyak orang. Misalnya, teman sekelas Universitas Suke, teman sekolah menengah, dan siapapun yang mengenal Suke semuanya ketakutan. Sejak sehari sebelum film tayang, Suke memposting selfie di momen WeChat-nya. Dalam selfie, orang melihat husky yang persis seperti Buttface di film. Beberapa hari kemudian, film Suke memiliki box office yang sangat bagus, meninggalkan banyak film hebat. Semua taipan di industri film terkejut. Seorang produser film, Zhang Ye, berkata, "Temukan saya tim yang membuat citra yang dihasilkan komputer. Dengan bantuan mereka, saya akan menjadi nomor 1 dalam daftar orang terkenal di dunia." Seorang investor berkata, "Temukan saya produser film tersebut, saya akan berinvestasi dalam film-filmnya." Pada saat yang sama, di dunia kultivasi, Suke mendapat kejutan besar. Dalam beberapa hari terakhir, dia menuju ke negara air, bersama Nyonya Ya, Su Yunlan, Sulinger, dan Su Xiaoqi, untuk bertemu Jiang Hongyan. Selama perjalanan, suara notifikasi sistem terus berdering. Berkat filmnya, dia telah menerima hampir 300.000 acting top points, dan segera jumlahnya menjadi 2 kali lipat dan dia telah mendapatkan total 600.000 acting top points. Lao Chai pasti mengudarakan film saya. Sepertinya saya akan segera bisa kembali ke bumi. Orang-orang di bumi, saya akan segera kembali. Setengah bulan kemudian, Suke akhirnya tiba di negara air dengan semua teman wanitanya. Dia telah memutuskan untuk kembali ke 4 benua besar segera setelah dia menemukan Jiang Hongyan. Tapi ketika dia melangkah ke istana kekaisaran, dia tidak bisa merasakan keberadaan Jiang Hongyan. Apa yang telah terjadi?
Kemana dia pergi? Suke bergumam dan merasa sedikit khawatir. Suke, ada apa? Nyonya ya bertanya. Sudahlah, kami akan masuk dulu. Kemudian dia pergi ke istana belakang, bersama dengan yang lainnya. Bahkan jika Jiang Hongyan tidak ada di sini, saya bisa merasakan Zixuan masih di sini, saya harus bertanya padanya apa yang terjadi. Begitu dia tiba di istana belakang, Zixuan buru-buru berlari ke arahnya dan berkata dengan cemas, Suke, kamu seharusnya kembali lebih awal. Sesuatu telah terjadi pada Hongyan. Apa? Suke tercengang dan tidak bisa mempercayai telinganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu persis. Sejak kamu pergi, Hongyan telah mengkultivasi dirinya sendiri. Kemarin, dia datang untuk memberitahu saya bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di 4 benua besar dan meminta Anda untuk tidak menunggu dia kembali. Dia memintaku untuk tidak menunggu dia kembali? Suke terkejut dan sangat khawatir. Hongyan tidak memberitahuku apa yang telah terjadi. Dia baru saja pergi dengan agak terburu-buru. Saya bisa merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi, jika tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Zixuan mengerutkan kening dan tampak sangat khawatir. Mendengar ini, Suke mengangguk. Ya, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Hongyan selalu tenang dan tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Dia setidaknya akan meninggalkan saya pesan yang tepat. Dan dia tidak akan memintaku untuk tidak menunggunya? Apakah dia meminta saya untuk tidak menunggunya kembali dan pergi ke 4 benua besar sendiri atau meminta saya untuk menyerah padanya? Sejauh yang saya ketahui, tidak ada yang terjadi di 4 benua besar yang akan membuatnya cemas seperti ini. Mungkinkah dia sendiri yang menuju ke benua Xuanzhen? Memikirkan hal ini, Suke merasa sangat khawatir. Jika dia benar-benar pergi ke sana sendiri, saya mungkin tidak dapat melihatnya lagi. Lagi pula, ada banyak pembudidaya panggung kendaraan hebat di benua Xuanzhen. Suke, tenanglah. Mungkin dia benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Jika Anda benar-benar sangat khawatir, kita bisa pergi ke 4 benua besar sekarang juga. Nyonya ya dengan lembut menghiburnya. Sulinger mengangguk. Kita semua tahu permaisuri air sangat kuat, dan dia baru saja pergi kemarin. Saya pikir kita bisa menyusulnya jika kita pergi sekarang. Ya, tenang, kita akan berangkat sekarang, kata Su Yunlan. Mereka semua tahu betul kepribadian Suke, dan mereka tahu dia sangat khawatir melihat wajahnya. Suke menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku baik-baik saja. Hongyan benar, aku seharusnya tidak menunggunya. Apa? Zixuan tercengang, begitu juga orang lain. Aku akan pergi sendiri, karena aku rasa Hongyan tidak menuju ke 4 benua besar. Sebaliknya, dia mungkin menuju ke benua Xuanzhen, yang lebih berbahaya. Apa? Mereka terkejut, karena mereka hanya mengetahui keberadaan 4 benua besar di luar Gunung 5 Elemen dan belum pernah mendengar bahwa ada benua Xuanzhen. Tiba-tiba, mereka semua menjadi agak kesal dan merasa sangat tidak yakin akan masa depan mereka, seolah-olah cara kultivasi adalah jalan tanpa akhir. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, kata Suke, sambil mengeluarkan pil penyegar dan memasukkannya ke mulut Budfest. Pil penyegar sangat mahal dan harganya sekitar 3.000 poin tangguh bertindak. Tapi karena ini mendesak, Suke merasa sudah waktunya untuk membangunkan Budfest. Begitu pil penyegar menyentuh bibir Budfest, dia langsung terbangun. Siapa yang merusak mimpi indahku? Bang! Suke menamparkan Budfest dan mengguncang bahunya. Budfest, bangun, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa? Budfest kaget dan hendak kabur. Suke tahu dia akan melakukannya dan buru-buru menangkapnya. Seriuslah dan dengarkan aku. Saya harus pergi dari sini sekarang. Anda pergi ke kota salju dan membawa Situ Haitang dan pasukannya ke sini. Maka kalian semua harus pergi ke benua selatan untuk menemukan Zixia Fairy. Apa? Budfest sedikit terkejut, untuk apa? Minta dia untuk melindungimu. Sebelum kami kembali, kalian semua harus mengolah diri di tanah misterius di benua selatan. Jika dia tidak ingin menjagamu, katakan saja padanya bahwa Joker memintamu untuk pergi mencarinya. Apakah Anda mengerti saya? Kata Suke dengan wajah serius. Budfest belum pernah melihat Suke seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak berani membantah dan mengangguk. Kamu bisa mengandalkanku untuk ini.
Suke kemudian menoleh ke Sulingger dan yang lainnya. Dia merasa sangat menyesal dan bibirnya sedikit bergetar, seolah dia mencoba mengatakan sesuatu. Lagi pula, dia telah berjanji kepada mereka bahwa begitu dia menjadi terkenal di 4 benua besar, dia secara pribadi akan menjemput mereka dan membawanya ke sana. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Nyonya Ya tahu Suke berada dalam situasi yang sangat sulit, jadi dia tersenyum pada Suke. Jangan khawatir tentang kami, kamu harus pergi sekarang. Sumber konten ini adalah freewebenvel.com. Su Yunlan juga tersenyum. Bahkan jika kamu meminta kami untuk pergi bersamamu, kami tidak akan pergi, karena itu adalah tempat yang berbahaya dan kupikir kami akan membuatmu terganggu jika kami ada di sana. Ayo cepat, kami akan menunggumu di benua selatan. Sulingger tersenyum. Dalam keadaan ini, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bertindak seperti anak-anak dan meminta Suke untuk membawa mereka bersamanya. Mereka tidak peduli jika Suke secara pribadi akan membawa mereka ke 4 benua besar, mereka hanya mengkhawatirkan keselamatan Suke. Meskipun semua orang tersenyum, mereka semua bisa melihat tatapan khawatir yang tersembunyi di balik senyuman. Suke dengan lembut menyentuh wajah mereka dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan kembali dan menemuimu di benua selatan. Bahkan langit tidak bisa membunuhku, jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitiku. Kami akan menunggumu." Nyonya Ya mengangguk. Sulingger dan Su Yunlan juga mengangguk. Su Xiaoqi berkata, "Berjanjilah padaku, kamu akan kembali. Coklat yang Anda berikan kepada saya tidak bisa bertahan terlalu lama." Buttfast juga berteriak, dan stinky tofu, hamburger, es krim, ayam goreng, kopi, del. Suke mengabaikan Buttfast dan berbalik untuk melihat kamar tidur Jiang Hongyan. Di sebelah kamar tidurnya adalah perangkat teleportasi yang mengarah ke benua timur. Tapi Jiang Hongyan telah pergi sehari sebelumnya dan perangkat teleportasi sudah sangat tua. Mustahil bagi Suke untuk mengejar Jiang Hongyan. Jika Jiang Hongyan benar-benar pergi ke benua Xuanzhen, saya harus pergi ke sana, karena dia masih belum cukup kuat. Sangat berisiko baginya untuk menghadapi semua pembudidaya yang kuat itu sendirian. Jika saya bisa menyusulnya, saya bisa mencoba yang terbaik untuk menghentikannya pergi ke benua Xuanzhen. Jam terus berdetak dan saya harus bergegas. Suke, berjanjilah padaku bahwa kamu akan melindungi Hongyan dan membawanya kembali dengan selamat. Zixuan berkata kepada Suke dengan wajah serius. Saya akan. Suke mengangguk. Lalu dia berbalik untuk melihat pengikut wanitanya sekali lagi, dan berjalan keluar dari istana. Zixuan agak bingung dan tiba-tiba berkata, Suke, kamu salah arah. Perangkat teleportasi ke sana. Dalam sekejap mata, Suke berubah menjadi petir yang menembus awan dan menghilang. Dalam waktu singkat, Suke muncul di luar fraksi Scarlet Yang. Belum lama ini, fraksi Scarlet yang meminta keluarga Gong untuk mengirim beberapa orang untuk membunuh Suke, tetapi, pada akhirnya, mereka hampir musnah oleh keluarga Gong. Semua pemimpin sekte telah dibunuh dan kepala fraksi Scarlet yang telah dibawa ke keluarga Gong untuk dihukum. Setelah kepala fraksi Scarlet yang diambil, semua pembudidaya muda melarikan diri. Saat ini, fraksi Scarlet yang sudah ditempati oleh faksi lain. Begitu Suke melangkah ke pintu, dia langsung dikenali. Omong kosong, ini Suke. Orang jahat itu telah datang, ayo lari. Fraksi Scarlet yang telah musnah, mengapa dia datang ke sini? Apakah dia datang untuk membunuh kita? Mendengar ini, banyak orang mulai melarikan diri. Suke tidak repot-repot berbicara dengan orang-orang ini dan dengan cepat berlari ke aula fraksi Scarlet Yang. Mengapa kamu di sini? Beberapa pembudidaya tua ketakutan melihatnya dan bertanya dengan ketakutan. Tempat ini sekarang dikendalikan oleh fraksi surga yang meledak. Saya memerintahkan Anda untuk pergi dalam 15 menit. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Suke mencibir, melangkah maju, dan menutup pintu. Nyatanya, Suke melakukan ini demi mereka. Jika mereka tahu ada perangkat teleportasi yang mengarah ke 4 benua besar, mereka mungkin tergoda untuk pergi ke sana dan pasti akan dibunuh oleh keluarga Gong. Dalam waktu singkat, Suke menemukan di mana perangkat teleportasi itu berada. Kemudian dia menghancurkan dinding di satu sisi dan arai yang sangat besar muncul. Jiang Hongyan, tolong jangan lakukan hal bodoh. Suke bergumam.
Kemudian dia mengeluarkan beberapa batu spiritual dengan kualitas terbaik, melemparkannya ke altar, dan melangkah ke arah Yi. 2 bulan kemudian, di lembah keluarga Gong, sebuah bola cahaya putih bersinar muncul, mengejutkan semua anggota keluarga Gong. Beberapa pemimpin sekte, bersama dengan 10 pembudidaya muda, datang ke lembah, mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. "Kamu siapa? Beraninya kamu memasuki area keluarga Gong?" Seorang kultivator berteriak. Hanya dalam beberapa detik, cahaya putih menghilang, dan Suke perlahan berjalan keluar. Tiba-tiba, semua anggota keluarga Gong terkejut. "Suke, kenapa dia ada di sini? Tidak ada yang bisa kami berikan selain beberapa jarum dan benang." "Temanku tersayang, selamat datang, selamat datang." Seorang pemimpin sekte berkata, suaranya bergetar. "Temanku, jangan khawatir, kepala fraksi Scarlet yang dipenjara. Jika Anda memiliki permintaan lain, tolong beritahu kami." Suke mengangguk tanpa emosi dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak peduli dengan fraksi Scarlet yang. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, tanpa izinku, tidak ada dari kalian yang bisa pergi ke Gunung 5 Elemen lagi. Apakah kamu mendengarku?" "Tentu, kami berjanji, kami tidak akan pernah pergi ke Gunung 5 Elemen lagi." Para pemimpin sekte berkata bersama-sama. Faktanya, bagi mereka, Gunung 5 Elemen tidak berguna, yang menjelaskan mengapa mereka tidak mengirim siapapun ke sana di masa lalu. "Ingat apa yang baru saja kamu katakan?" Suke berkata dan segera pergi. Ketika Suke pergi, pemimpin sekte menyeka keringat dingin dari dahi mereka dan merasa lega. Mereka saling memandang untuk sementara waktu. Kemudian mereka semua pergi dan kembali untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepada leluhur mereka. Segera, Suke datang ke puncak gunung besar. Faktanya, Suke mungkin datang ke 4 benua besar beberapa hari lebih awal dari Jiang Hongyan, karena perangkat teleportasi di bawah kamar tidur Jiang Hongyan sudah agak tua. Suke mengira dia bisa pergi ke desa terpencil dan menunggu Hongyan, tetapi dia tidak yakin apakah dia benar-benar tiba beberapa hari lebih awal dari Hongyan. Sejak terakhir kali dia melihatnya, Hongyan telah menggunakan spell Mending Stone miliknya untuk mempercepat perangkat teleportasi. Bagaimana jika dia telah memperbaiki perangkat teleportasi lama dan sudah tiba lebih awal dariku? Butuh beberapa hari untuk pergi ke desa itu. Bagaimana jika perhitungan waktu saya salah? Pokoknya, aku harus tahu kemana dia menuju selanjutnya. Keluarga Jiang atau Laut Utara? Sekarang kunci di Gunung 5 Elemen telah dihancurkan, kunci di 4 benua besar ini menjadi lebih kuat. Tidak mudah baginya untuk pergi ke benua Swanzen. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan melakukan itu. Saatnya menggunakan clutch shot-ku. Kemudian dia memanggil sistem dan berteriak, "Sistem, aktifkan Lucky Aura." Dia melepas sepatunya dan melemparkannya tinggi-tinggi ke langit, sambil menebak ke arah mana Jiang Hongyan menuju. Bang! Sepatu itu jatuh ke tanah dan mengarah ke tenggara. Suke sedikit terkejut. Dia menuju ke arah yang berlawanan dari desa itu. Suke mengerutkan kening dan melemparkan sepatunya lagi. Bang! Kali ini, sepatu kembali menunjuk ke arah tenggara. Saya percaya pada Lucky Aura. Dia memakai sepatunya dan dengan cepat menuju ke tenggara. Selama perjalanan, dia berhenti 4 kali, dan setiap kali dia melempar sepatunya 2 kali untuk memeriksa ulang. 5 hari kemudian, dia tiba di dataran tandus. Di sini lagi, Suke terkejut. Dia berdiri di luar Celestial Burial Valley, tepat di depan aula perunggu kuno. Terakhir kali, saya juga melakukan perjalanan jauh dan datang jauh-jauh ke sini dengan membuang sepatu saya. Saya tidak pernah berpikir saya akan kembali ke sini lagi, bahkan lebih awal dari Hongyan. Tapi lembah pemakaman surgawi seharusnya mengarah ke benua Swanling, bukan benua Swanzen. Mungkinkah Hongyan menuju ke benua Swanling? Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa dia harus pergi ke sana? Tunggu sebentar, dia ingin masuk ke aula perunggu kuno lagi? Memikirkan hal ini, Suke tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap aula perunggu kuno yang mengambang di depannya. Dia ingat bahwa para pembudidaya yang kuat dari benua Swanzen selalu mengatakan bahwa aula perunggu kuno juga disebut aula abadi, dan dapat membantu orang untuk bereinkarnasi. Setelah Jiang Hongyan keluar dari aula perunggu kuno, dia tidak pernah kembali. Mengapa dia ingin datang ke sini? Aku harus menghentikannya.
Suke berhenti menebak-nebak dan segera memanggil tubuh Tao-nya yang berambut perak panjang. Dia juga memberikan tongkat hitam panjang ke tubuh Tao-nya, sehingga tubuh Tao dapat membantunya menghentikan Hong Yan masuk ke aula perunggu kuno. Terkadang, hanya dengan menjadi tangguh masalah yang sulit dapat diselesaikan. Karena tongkat hitam tidak akan melukai orang, orang yang dipukul tidak akan merasakan sakit, demikian juga Suke mengira Jiang Hongyan akan mampu menerimanya. Kemudian dia melantunkan beberapa prasasti dan berubah menjadi sosok transparan dan bersembunyi di kegelapan, menunggu saat yang tepat. Pada saat yang sama, dia perlahan berjalan ke tempat yang berada tepat di bawah Immortal Hall, mengeluarkan kursi pantai, dan berbaring di atasnya. Dia masih tidak yakin apakah Lucky Aura telah membawanya ke tempat yang tepat, tapi, untuk saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Selain itu, untuk meningkatkan peluang Jiang Hongyan datang ke sini, dia bahkan mengaktifkan Lucky Aura yang menghabiskan banyak poin akting tangguh. Setelah 1 jam, mungkin karena tali merah pernikahan atau aura keberuntungan, Jiang Hongyan datang.